Beberapa waktu yang lalu umat Islam di seluruh dunia telah melaksanakan ibadah haji dan ya untuk saat ini banyak di antara mereka yang sudah pulang menuju ke tempatnya masing-masing atau ke negaranya masing-masing. Dan tentu saja itu termasuk jemaah haji dari Indonesia. Nah, untuk Indonesia ada sesuatu yang bisa dibilang cukup umum, yang dimana setelah seseorang melaksanakan ibadah haji, biasanya di nama mereka akan ditambahkan gelar haji atau hajah bagi perempuan. Nah, lantas kenapa demikian? Dan apakah benar kalau pemberian gelar haji itu merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda? Di konten kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk di like dulu videonya dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir guys. Sedikit tentang ibadah haji guys. Jadi ibadah haji ini merupakan salah satu dari 5 rukun dalam agama Islam. Nah, berbeda dengan 4 rukun yang lainnya, untuk ibadah haji ini itu hanya bisa dilakukan di waktu tertentu dan juga di tempat tertentu. Nah, untuk waktunya itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah atau juga dikenal bulan haji, dan juga dilaksanakannya di kota suci Mekah. Dan untuk ibadah haji ini itu memiliki serangkaian rukun yang harus dilaksanakan, yang dimana untuk melakukan itu semua itu dibutuhkan waktu yang cukup lama sampai beberapa hari. Nah, maka dari itu untuk ibadah haji sendiri itu boleh dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Nah, ada beberapa perspektif tentang gelar haji di Indonesia ini. Misalkan dari segi keagamaan, gelar haji ini dianggap sebagai sebuah pencapaian akan telah dilakukannya semua rukun Islam. Nah, untuk berhaji sendiri, terutama dari Indonesia, itu kan harus ke Mekah. Dan itu tentu saja memalukan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi untuk persyaratannya juga bisa dibilang tidak mudah. Apalagi untuk saat ini, untuk yang mau berhaji itu diharuskan untuk menunggu sampai bahkan puluhan tahun. Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Makanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja. Nah, oleh sebab itu maka gelar haji itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan itu semua, atau dalam artian mereka yang telah menyempurnakan rukun agama Islam. Kemudian dari segi kultural, banyak narasi-narasi yang muncul dari orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji, yang dimana mereka seringkali menceritakan bagaimana kisah mereka pada saat mereka melaksanakan ibadah haji kepada masyarakat umum. Nah, ceritanya itu seperti cerita yang heroik atau yang mengharukan, ya intinya sih cerita tentang pengalaman spiritual dari mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Nah, selain itu banyak juga orang yang sudah berhaji ini dijadikan sebagai tokoh masyarakat atau bahkan tokoh agama. Terlebih lagi di masa lalu yang dimana orang yang bisa berhaji ya mereka orang yang benar-benar mampu seperti kalangan bangsawan ataupun pedagang yang sukses. Nah, karena para haji ini dijadikan tokoh masyarakat, mereka biasanya lebih didengarkan oleh masyarakat. Ya, intinya gelar haji ini memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Nah, pemberian gelar haji di Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ternyata itu memang fakta guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Hindia Belanda harus melakukan hal tersebut? Jadi dulu di era Hindia Belanda yang namanya ibadah haji itu merupakan sesuatu yang sudah lumrah dilakukan. Banyak di antara masyarakat pribumi yang memang mampu saat itu mereka melakukan ibadah haji ke Mekah. Nah, dulu orang-orang yang berhaji dari Indonesia itu tidak hanya sebentar, melainkan bisa sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, pada saat mereka sedang di Mekah, mereka tidak hanya melakukan ibadah haji saja, tapi mereka juga di sana belajar agama Islam. Nah, selain belajar ilmu agama, di sana juga ada kemungkinan bahwa jemaah haji dari Nusantara itu bisa terpapar oleh ideologi pan-islamisme. Nah, apa sih ideologi pan-islamisme itu? Jadi pan-islamisme itu merupakan sebuah ideologi politik yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang dimana ideologi tersebut memang lagi booming-boomingnya saat itu di tanah Mekah di akhir abad ke-19. Nah, dalam ideologi pan-islamisme ini diajarkan bahwa seluruh umat Islam harus bersatu untuk melawan kolonialisme bangsa barat. Dan dari sini pun bahwa sudah jelas ideologi pan-islamisme itu mengancam pemerintah Hindia Belanda.
Nah, jadi pemerintah Hindia Belanda ini takut akan adanya gerakan-gerakan anti penjajahan yang dimana itu dipelopori oleh orang-orang yang sudah berhaji. Karena kan di sisi lain dari segi kultural, orang yang sudah berhaji itu dianggap memiliki status sosial yang tinggi atau bahkan dianggap dalam tanda kutip suci, yang dimana itu menyebabkan orang-orang yang sudah berhaji ini itu cenderung lebih didengarkan oleh masyarakat. Jadi ya kebayang kalau misalkan ada seorang jemaah haji yang sudah terpapar pan-islamisme, kemudian dia ingin melakukan sebuah pemberontakan membuat gerakan anti penjajahan, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan itulah yang ditakutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga dimulai pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda mulai mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang isinya pemerintah Hindia Belanda akan memberikan sertifikat dan juga gelar haji kepada warga pribumi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menandai orang tersebut dan juga agar lebih mudah untuk diawasi, karena ditakutkan orang yang sudah berhaji tersebut itu terpapar oleh ideologi pan-islamisme. Nah, ditambah lagi pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mulai memperketat untuk ibadah haji. Jadi ya tidak dilarang tapi lebih diperketat aja guys. Nah, bahkan jauh sebelum itu pemerintah Hindia Belanda sampai membuat konsulat jenderal pertama mereka di tanah Arab yang itu bertugas untuk mengawasi gerak-gerik jemaah haji dari Hindia Belanda atau Nusantara. Nah, selain diberikan gelar haji, pemerintah Hindia Belanda juga mewajibkan bagi mereka yang baru pulang berhaji untuk dikarantina selama 4 bulan. Nah, ini selain untuk alasan kesehatan karena ditakutkan ada jemaah haji yang terpapar oleh virus yang ada di luar Nusantara dan takut itu menyebar di Nusantara. Karantina ini juga dilakukan untuk mengawasi kemungkinan ada jemaah haji yang terpapar oleh ideologi pan-islamisme. Nah, bahkan pemerintah Hindia Belanda mereka tak segan untuk mengambil tindakan apapun kepada mereka jemaah haji yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan kepada mereka. Nah, apa yang ditakutkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu ternyata beneran kejadian guys. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dimana ini dipelopori oleh orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa organisasi Islam yang dimana organisasi tersebut itu dipelopori oleh orang yang sudah berhaji. Nah, sebagai contoh misalkan Muhammadiyah yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga Nahdlatul Ulama yang dibentuk oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dimana bisa dibilang awal dari munculnya organisasi tersebut itu bisa dibilang sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, jadi bentuk perlawanannya ini itu berbeda dengan perlawanan-perlawanan yang pernah terjadi sebelumnya kepada penjajah Belanda, yang dimana di awal masa penjajahan Belanda perlawanannya itu cenderung lebih menggunakan otot, dan selain itu skalanya pun bisa dibilang kecil dan juga cenderung tidak terkoordinir. Nah, perlawanan dengan membentuk sebuah organisasi itu cenderung lebih teratur. Dan juga perlawanan dengan organisasi ini itu cenderung lebih bisa menggunakan siasat. Dan ya dengan keteraturan ini itu memungkinkan perlawanan dengan skala yang besar, yang dimana itu berdampak positif bagi kemerdekaan Indonesia. Dan gerakan perlawanan dengan organisasi ini bisa dibilang merupakan gerakan perlawanan di era baru, yang dimana itu membuat pihak Belanda banyak dirugikan. Nah, terlepas dari hukum penggunaan gelar haji tersebut di dalam Islam, setelah kalian tahu asal-usul dari pemberian gelar haji ini, menurut kalian itu sesuatu yang positif atau negatif? Coba ketik di kolom komentar. Nah, menurutku sih ini tergantung hikmah yang akan diambil dari sudut pandang sebelah mana. Jadi kalau misalkan ada orang yang berhaji dan dia hanya ingin mendapatkan gelar haji tersebut, ya ini dia orang yang terperangkap oleh warisan kolonialisme Belanda. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang lain seperti ya tokoh-tokoh besar tersebut, maka ini merupakan sesuatu yang baik, tapi dengan catatan harus melakukan hal yang sama seperti yang tokoh-tokoh tersebut lakukan. Jadi ya diharapkan orang-orang yang sudah berhaji itu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan mungkin di masa lalu bentuk perlawanan tersebut ya bentuk perlawanan terhadap penjajah, tapi di saat ini hikmahnya bisa diambil bahwa perlawanan tersebut bisa juga diartikan perlawanan terhadap kemiskinan misalkan. Jadi intinya pada saat orang-orang dulu berhaji itu mereka melakukan sebuah gerakan yang itu bermanfaat bagi nusa dan bangsa bahkan sampai Indonesia ini merdeka, maka untuk saat ini ya itulah yang harus diambil oleh orang-orang yang baru saja melaksanakan ibadah haji, harus bermanfaat bagi orang lain.
Oke, segitu aja tentang sejarah pemberian gelar haji di Indonesia. Ternyata memang benar ini merupakan warisan dari kolonialisme Belanda. Tapi apakah itu positif atau negatif? Ya kembali lagi ini tergantung sudut pandang mana yang akan kalian ambil. Tapi selain itu, kira-kira menurut kalian bagaimana guys tentang materi kali ini? Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau yang mau mengkoreksi, kalian boleh ketik di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau misalkan belum di like lagi teman-teman, agar video ini ya bisa nyebar ke semua orang yang ada di YouTube guys. Oke guys, itu aja untuk konten kali ini. Ya sampai jumpa lagi di konten selanjutnya guys.